mendapat perawatan di atau intensive unit ya. Jadi yang menyebabkan penyakit-penyakit infeksi khususnya di sistem kardio. Bisa dimulai kan ya. Jadi kita pelajari dulu kuman gram positif yang ada sudah ketahui adalah kuman kalau dalam pemecatan berwarna keunguan ya. Kumannya itu harus diamati di bawah mikroskop. Ini kok kayaknya menggema ya? Iya, Bukan? Memang gini. Ya itu. Jadi gram positif adalah kuman-kuman yang ketika diwarnai dengan pewarnaan gram akan memberikan hasil pewarnaan yang berwarna keunguan. Sedangkan gram negatif adalah yang ada ketahui. Gram negatif adalah yang agak keras. Yang negatif adalah ya, baik. Jadi kita semua sudah tahu ya bedanya gram negatif sama gram positif. Yang saya perhatikan, ada yang belum tahu bedanya morfologi mikroskopik sama morfologi atau bentukan yang makroskopik ya. Yang mikroskopik itu berarti bakteri yang bentukannya diamati di bawah mikroskop. Dan saat perawatan di bawah mikroskop, bakterinya sudah diwarnai dengan pewarnaan gram sehingga bentukannya itu kalau nggak fokus atau bulat ya, atau bisa memberikan bentukan batang atau basil ya. Sedangkan kalau pewarnaannya memberikan warna ungu atau gram positif atau berwarna merah atau gram negatif. Kemudian ada juga yang ya, untuk pembagian ini kan sudah hafal ya. Gram positif, gram negatif, fokus sama basil. Sedangkan itu kalau diamati di bawah mikroskop. Sedangkan makroskopik adalah bentukan koloni atau beberapa sel bakteri yang tumbuh di media pertumbuhan atau media agar. Jadi yang makroskopik adalah bentukan yang nanti dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan mikroskop di media agar pertumbuhan. Jadi meskipun media agar pertumbuhan tampak koloninya bulat-bulat, belum tentu mikroskopiknya dia adalah fokus. Bisa juga koloninya bulat, tapi bentukan mikroskopiknya hasil atau batang atau ros. Ya. Ya, kalau sudah tahu dasarnya berarti kita masuk ke nama-nama bakterinya ya. Kita mulai dengan gram positif dulu. Kita belajar Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus 3. Kemudian yang Staphylococcus dibagi menjadi 2. Staphylococcus yang aureus sama Staphylococcus yang koagulase negatif. Contohnya koagulase negatif adalah Staphylococcus epidermidis.
dibagi pengelompokannya menjadi pengelompokan Lansdale atau bisa juga menggunakan pengelompokan metode zona hemolisis. Kalau yang Lansdale dibagi menjadi berdasarkan antigennya, antigen A, B, C, D. Sedangkan yang berdasarkan kemampuan membentuk zona hemolisis dibagi menjadi Streptococcus, hemolisis alpha, beta, dan gamma. Jadi kesimpulannya untuk yang Staphylococcus hanya dibagi menjadi dua, yaitu aureus sama koagulase negatif. Kalau yang Streptococcus pengelompokannya ada dua cara, satu menggunakan Lansdale, satu menggunakan zona hemolisa. Untuk yang gram negatif, yang kita pelajari pada siang hari ini ada dua, yaitu gram negatif Acinetobacter yang oksidasenya negatif sama Pseudomonas yang oksidasenya positif. Jadi koloninya bentuknya bisa sama ya, bulat-bulat koloni yang di agar. Tapi kalau diambil satu garis, kemudian diusap di objek gelas dihapusan, diwarnai, itu bisa memberi bentuknya fokus atau basil. Kemudian respon warnanya, reaksi terhadap pewarnaan bisa ungu atau merah. Jadi belum tentu kalau koloninya bulat terus mikroskopiknya bulat ya. Jadi jangan sampai bingung antara bentukan makros sama bentukan mikros. Ya. Nanti kita akan mempelajari gram positif dulu ya. Ini ada suatu skenario untuk mempermudah adik mempelajari kenapa kita belajar begitu banyak bakteri. Semisal di skenario ada seorang pasien dengan usia 45 tahun dengan riwayat pengguna IV booster atau pengguna obat suntik yang mengalami demam disertai dengan murmur pada jantung. Apa yang dapat dipertimbangkan menjadi diferensial diagnosisnya. Jadi diagnosis bandingnya apa saja yang bisa adik pertimbangkan. Yang bisa adik pikirkan adalah kemungkinan bisa disebabkan oleh gram positif Staphylococcus, baik yang aureus atau yang koagulase negatif, atau bisa juga disebabkan oleh Streptococcus atau bakteri Enterococcus, atau kemungkinan bisa disebabkan oleh bakteri gram negatif seperti Acinetobacter atau Pseudomonas. Kalau gram positif masih ingat ya, kalau di bawah mikroskop secara mikroskopik bentukannya fokus. Gram positif berwarna ungu dan bergerombol ya dalam bentuk klaster. Untuk klasifikasinya kita tahu bahwa gram positif dibagi menjadi aerob dan anaerob. Dan kita pelajari khusus yang aerob dulu. Yang aerob dibagi menjadi bentukan fokus atau basil. Yang fokus adik harus pelajari apakah Staphylo yang katalase positif atau Streptococcus yang katalase negatif. Yang Staphylococcus kemudian dibagi menjadi berdasarkan uji koagulasenya. Kalau positif disebut sebagai Staphylococcus aureus, karena Staphylococcus aureus
atau Staphylococcus saprophyticus. Sedangkan yang Staphylococcus aureus kalau dilanjutkan dengan uji kepekaan antibiotik, mengapa kita kok menguji kepekaan antibiotik? Karena sekarang sudah banyak bakteri yang angka resistensinya meningkat. Karena itu, karena ada kemungkinan suatu bakteri berkembang menjadi bakteri yang resisten, apalagi di perawatan critical care, kita harus membedakan apakah suatu bakteri ini masih sensitif atau sudah resisten. Itu ujinya bila dilakukan pada bakteri Staphylococcus aureus, bila diuji dengan antibiotik methicillin atau oxacillin, kalau masih sensitif disebut sebagai methicillin sensitif MSSA. Kalau sudah resisten disebut sebagai methicillin resisten atau MRSA. Jadi sama-sama Staphylococcus aureus, tapi tingkat sensitivitasnya yang satu masih sensitif, yang satunya lagi sudah menjadi resisten. Ya, masih bisa dipahami? Ya, bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke Staphylococcus aureus. Ini ada gambar di samping di sisi sebelah kanan, yang atas itu gambaran mikroskopiknya. Jadi bentukannya itu adalah suatu sel bakteri, bentuknya kokus, membentuk klaster atau bergerombol dengan diameter selnya 1 mikrometer. Gramnya positif, berwarna ungu, dan mempunyai enzim koagulase yang merubah hidrogen peroksida menjadi air dan gelembung udara oksigen. Kalau dilihat secara bentukan makroskopik, ketika kita menumbuhkannya di media pertumbuhan, jadi bakterinya itu kita ambil beberapa sel ya, bukan satu sel ya, tapi beberapa sel. Jadi kumpulan sel ditumbuhkan di media pertumbuhan, diinkubasi selama 24 jam pada temperatur atau suhu 37 derajat Celcius, maka akan tampak pertumbuhan koloni sebesar 2-3 mm, berwarna kekuningan dan mengkilat. Itu biasanya adalah koloni yang menjadi ciri khas dari Staphylococcus aureus karena memberikan warna kuning keemasan dan juga diameternya 2-3 mm. Ketika koloninya itu diambil sedikit, kemudian dilakukan uji koagulase, dan bila membentuk clotting ya, jadi penggumpalan, karena ada perubahan dari fibrinogen menjadi fibrin, maka dikatakan gumpalan-gumpalannya itu membuktikan bahwa bakteri yang kita uji mempunyai enzim koagulase. Sampai di sini mengerti ya? Jadi Staphylococcus aureus mempunyai enzim koagulase ya. Nah, selain enzim koagulase, dia juga mempunyai faktor ramping. Faktor ramping itu yang mengubah koagulase menjadi fibrinogen. Ya, kemudian di mana kita bisa menemukan Staphylococcus aureus? Karena dia sifatnya gram-positif koagulase dan bisa bertahan hidup di suasana yang tinggi garam. Berarti dia hidup di permukaan kulit kita, kemudian di mukosa nasal yang bisa mempunyai kadar garam yang tinggi ketika kita berkeringat, ya. Jadi bisa bermultiplikasi di suasana tinggi garam. Nah, ketika
luka tersebut masuk ke dalam darah sehingga menyebabkan mobilisasi dari neutrofil ke lokasi infeksi. Kemudian akan terjadi proses fagositosis dari neutrofil tersebut. Nah, ketika kumpulan neutrofil ini disertai dengan kerusakan dari jaringan akan menyebabkan infeksi yang beranak, infeksi yang purulen. Infeksi purulen ini kalau di kulit bisa disebut sebagai karbunkel, boil, atau infeksi pada luka operasi atau abses. Abses itu adalah infeksi yang sudah ada kantong aksesnya, jadi nananya itu sudah berisi, maksudnya kantong aksesnya itu sudah berisi banyak nanah, kemudian membentuk suatu abses. Jadi infeksi yang seperti benjolan, tapi isinya kantong nanah. Jadi benjolannya biasanya nyeri dan bernanah. Ya, kemudian selain abses juga bisa menyebabkan impetigo atau mastitis. Kalau yang lebih berat bisa menyebabkan infeksi dari darah, osteomyelitis dan endokarditis. Untuk patogenesis 2, selain dari kolonisasi dari Staphylococcus aureusnya sendiri atau bakterinya, dia bisa mempunyai toksin. Toksin itu kan seperti senyawa yang bersifat merusak jaringan dari host karena bersifat toksin. Toksinnya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, epidermolytic toxin, menyebabkan kulitnya melepuh. Jadi kulitnya sudah tidak intak dan melepuh sehingga disebut sebagai pemphigus neonatorum atau scalded skin syndrome. Itu toksin yang pertama. Kemudian toksin yang kedua disebut sebagai toxic shock syndrome. Ini menyebabkan infeksi pada darah disertai dengan tanda-tanda shock. Kemudian enterotoxin yang menyebabkan keracunan makanan dengan gejala klinis, mual muntah dan diare. Kemudian toksin yang keempat disebut sebagai Anton Valentin leukosidin, menyebabkan penurunan dari jumlah leukosit disebut sebagai leukopeni, disertai dengan necrotizing pneumonia dan necrotizing skin dan soft tissue infection. Jadi adik harus ingat bakterinya itu kalau bermultiplikasi bisa menyebabkan invasi melalui luka ke dalam darah. Selain itu, dia juga mempunyai toksin yang bisa menyebabkan infeksi baik berupa kulit melepuh sampai septic shock, keracunan makanan dan juga necrotizing infection. Jadi infeksinya itu sudah necrotizing, sudah mengalami beberapa kerusakan jaringan yang necrosis, ya. Nah, itu tadi Staphylococcus aureus yang masih sensitif. Kalau yang resisten, dia mempunyai kromosom MAC-A. Kromosom MAC-A ini mengkode protein penicillin binding PBP2A. Kemudian biasanya didapatkan pada carrier berarti dia membawa Staphylococcus aureus yang resisten
bagaimana kita menemukan kalau FLSA yang didapatkan dari komunitas itu biasanya didapatkan ketika penderita memeriksakan di IGD, sedangkan penderita yang dirawat di rumah sakit itu dinamakan Hospital Acquired FLSA. Mengerti ya? Kemudian penyakit yang dialami bisa berupa infeksi pada bloodstream atau sirkulasi darah, infeksi pada saluran nafas, infeksi pada tulang dan sendi, baik yang sensitif, kalau yang FLSA menyebabkan infeksi pada tulang dan sendi yang resisten terhadap medisilin. Ini mempunyai resiko untuk bertransmisi atau menular melalui kontak. Kemudian bagaimana kita mendiagnosanya secara laboratorium, diambil dari spesimen pus, sputum, feses, vomitus, darah, midstream urin, anterior nasal swab, swab tenggorok, dan swab perineal. Kemudian spesimen ini akan dirasakan secara bagaimana, bisa dilakukan pemeriksaan 4 macam ini, yaitu mikroskopis direct atau mikroskopis langsung, kemudian menggunakan kultur media untuk konfirmasi bahwa yang tumbuh adalah bakteri yang bersifat patogen. Setelah tumbuh dan tahu bakteri yang menjadi patogen, harus diujikan koagulase positif. Karena kan secara makros bentukannya kan sama, bulat-bulat ya. Dan kita nggak tahu yang bertumbuh itu bakteri yang mana. Jadi harus diuji dengan koagulase tes atau uji koagulase. Kalau positif dikasih 1 tetes koagulase, 1 tetes enzim koagulase, dia membentuk gumpalan-gumpalan pasir seperti pasir ya. Nah itu dinamakan koagulase tes positif. Nah itu biasanya membuktikan bahwa yang diuji adalah bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian setelah itu, setelah yakin bahwa yang diuji adalah Staphylococcus aureus, kita bisa melanjutkan pemeriksaan ke uji kepekaan antibiotik. Uji kepekaan antibiotik untuk Staphylococcus aureus yang diujikan adalah antibiotik oxacillin, penicillin, dan cefositin. Ya, kemudian kalau masih sensitif berarti penicillin sensitif. Kalau sudah resisten berarti disebut sebagai penicillin resisten Staphylococcus aureus. Kemudian cara kedua untuk membuktikan bahwa Staphylococcus itu resisten atau sensitif, kita bisa menggunakan uji molekuler, yaitu MAC-E gene detection. Jadi mencari genetik dari MAC-E. Kalau MAC-E-nya ada positif, berarti dia mampu memproduksi protein penicillin binding peptida ya. Kalau sudah mampu menghasilkan protein penicillin binding, berarti kan dia merusak fungsi dari penicillin sehingga dia bersifat resisten. Ya, sana. Jadi kalau MAC-E-nya positif, berarti dia MRSA. Nah, kemudian untuk terapinya bagi Staphylococcus aureus yang masih sensitif bisa diobati dengan menggunakan penicillin. Kalau ditemukan adanya alergi, bisa menggunakan golongan erythromycin, clindamycin, atau vancomycin. Untuk pencegahan dan pengendaliannya, kita bisa memberikan edukasi kepada tenaga kesehatan dan juga kepada masyarakat umum.
bahwa Staphylococcus aureus ini dapat menyebabkan penyakit infeksi baik dari bakterinya maupun dari toksinnya pada mereka yang mengalami trauma, luka pada kulit, luka bakar, dan trauma lainnya. Kemudian, bagaimana kita mengendalikan infeksi ini supaya tidak banyak menular? Kita harus melakukan screening bagi mereka yang menjadi asymptomatic carrier. Jadi memang ada beberapa yang bersifat asymptomatic carrier dan harus di screening, diperiksa. Kalau diperiksa positif ada Staphylococcus aureus-nya, dianjurkan bahwa mereka harus rajin menjaga kebersihan. Kemudian kita harus memonitoring kasus-kasus MRSA. Jadi bagaimana kita menjaga kebersihannya dengan menjaga kebersihan tangan menggunakan protokol 5 momen. Kemudian selain itu untuk penggunaan antibiotik supaya tidak mudah resisten harus menggunakan antibiotik secara rasional sesuai dengan resep dokter. Kemudian pasien yang mengalami sudah terinfeksi MRSA harus dirawat di ruang isolasi atau cohorting. Jadi diisolasi di ruangan khusus bagi mereka yang mengalami infeksi MRSA supaya tidak menular ke pasien lainnya. Ya, untuk MRSA sama MSSA mengerti ya. Nah, kalau sudah mengerti berarti kita bisa lanjut ke Staphylococcus yang koagulase negatif. Jadi yang tadi Staphylococcus aureus itu koagulasenya pasti positif. Koagulase itu yang membentuk gumpalan pasir yang merubah fibrinogen menjadi fibrin. Ya. Sekarang masuk ke yang koagulase negatif Staphylococcus. Mempunyai bentukan mikroskopik, satu sel bakterinya bersifat gram positif foci tersusun dalam klaster dan diameter satu selnya 1 mikrometer. Kemudian koagulasenya negatif dan untuk spesies yang koagulase negatif ini ada dua, yaitu Staphylococcus epidermidis dan koagulase negatif Staphylococcus yang lain. Yang kita bahas hanya yang epidermidis saja. Kemudian untuk bentukan makroskopiknya ketika dilihat di media pertumbuhan, dia membentuk koloni yang berwarna putih, diameternya 1-2 mm. Kalau yang Staphylococcus aureus kan mempunyai pigmen kuning ya, kuning keemasan, diameternya juga lebih besar. Kalau yang Staphylococcus aureus kan 2-3, jadi bulatannya lebih besar. Kalau yang Staphylococcus cons itu lebih kecil, lebih halus, dan tidak mempunyai enzim koagulase dan tidak mempunyai faktor clamping. Kemudian untuk habitatnya, kalau yang Staphylococcus aureus kan yang ada di permukaan kulit sama mukosa nasal dan tahan terhadap kondisi tinggi garam. Kalau yang cons dia juga berada di permukaan kulit dan dia berpotensi atau beresiko menjadi patogen pada mereka yang pertahanan kulitnya kurang sempurna, seperti pada bayi-bayi prematur, pada mereka yang mengalami keganasan, atau pada mereka yang terpasang alat-alat medis. Seperti alat medis seperti IV line ya. Jadi karena awalnya koagulase negatif Staphylococcus ini bakteri yang baik yang berada di kulit, tapi kalau kulitnya itu mengalami trauma, dia berubah sifat menjadi patogen.
infeksi. Nah, bagaimana cara terjadinya infeksi tersebut? Berarti karena pemasangan alat medis, kemudian bakterinya membentuk biofilm atau lapisan. Lapisan biofilm ini melindungi bakteri dari sistem imun kejamu. Jadi dia melindungi dari proses fagositosis, sehingga memungkinkan bakteri tersebut untuk bermultiplikasi dan menjadi resisten terhadap antibiotik karena adanya biofilm yang tersusun dari matriks dari sel bakteri. Jadi seperti lapisan pelindung bakteri biofilmnya itu. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya bisa diambil dari pus atau dari biofilm yang ada di alat medis. Yang diperiksakan apa? Sama, yaitu dari mikroskopi atau mikroskopi langsung, kemudian ditumbuhkan di media kultur untuk melihat bentukan koloninya. Kemudian diuji dengan koagulase, apakah dia koagulase positif atau negatif. Kalau koagulase positif berarti miliknya Staphylococcus aureus. Kalau koagulase negatif berarti kemungkinan bisa Staphylococcus epidermidis. Nah, kemudian setelah itu diujikan untuk mengetahui dia masih sensitif atau resisten terhadap suatu antibiotika seperti methicillin. Kita uji dengan uji penggunaan antibiotika. Kalau tidak memungkinkan atau ada fasilitas yang lebih molekulernya, nanti kita bisa menggunakan molekuler testing, menggunakan PCR untuk mendeteksi apakah ada kromosom atau gen MAC-E tadi. Untuk manajemen terapi, karena penyebabnya adalah terpasangnya alat-alat medis, nanti harus rajin diganti. Jadi misalnya setelah 7 hari arginanya harus diganti. Kemudian boleh diberikan antibiotika. Kalau infeksi sistemik bisa diberikan jenis atau golongan antibiotika vancomycin. Kalau yang mengalami infeksi pada sistem saraf pusat bisa menggunakan antibiotika golongan rifamycin. Untuk infeksi yang disebabkan oleh penggunaan alat medis bisa menggunakan golongan ciprofloxacin. Untuk yang infeksi saluran kemih karena pemasangan kateter misalnya, itu bisa menggunakan trimethoprim, tapi harus ingat itu harus murni infeksi saluran kemih, nggak boleh disertai infeksi saluran kemih disertai adanya batu, nggak boleh, karena itu kan sudah berkomplikasi. Berarti penyembuhan atau pengobatannya harus lebih lengkap. Jadi tidak boleh menggunakan golongan trimethoprim. Kalau trimethoprim khusus untuk yang murni ISK saja, nggak boleh ada batu atau radang pada ginjal atau kelainan anatomi, nggak boleh. Ya. Demikian untuk Staphylococcus.
bergerombol, kalau yang ini sebenarnya berantai. Nah ini namanya kalau berantai itu bisa Staphylococcus dan Enterococcus, itu berantai. Kalau pada pembagian klasifikasi ini, berarti yang Streptococcus itu katalasenya negatif, tapi dia punya kemampuan untuk menghemolisan. Kalau katalasenya positif, itu masuk ke pembagian Staphylo. Kalau katalasenya negatif, berarti masuk ke Strepto. Jadi selain dilihat bentuknya, dilihat apakah mempunyai enzim katalase. Sampai di sini masih bisa dimengerti bedanya Staphylo sama Strepto. Jadi kalau ditanya apa bedanya Staphylo sama Strepto, jangan jawab berdasarkan bentuk dan susunan. Harus bentuk dan susunan betul, tapi nilainya cuma separuh setengah. Jadi harus juga ada memiliki enzim katalase atau tidak, ya. Tuh. Kemudian ini punya ada yang bingung. Kemudian Streptococcus ini sama seperti Staphylococcus. Kalau Staphylococcus kan dibagi yang aureus sama yang koagulase negatif. Kalau yang Streptococcus dibagi berdasarkan kemampuannya menghemolisa agar darah. Jadi ada yang mampu menghemolisa secara total atau lengkap, ada yang cuma parsial. Kalau yang total atau lengkap itu disebut sebagai beta hemolisa. Kalau beta itu total, hemolisanya total atau lengkap. Kalau alfa itu hemolisanya parsial. Kalau gamma berarti dia tidak mempunyai kemampuan menghemolisa, tidak punya enzim hemolisin, tidak punya. Kalau gamma punya. Jadi masuk ke golongan Enterococcus. Kalau yang parsial itu bisa masuk ke golongan Streptococcus yang viridan sama yang pneumonia. Ini ya, ada di sini. Jadi kalau yang parsial itu viridan sama pneumonia. Kalau yang full, yang lengkap sama total itu yang Biogenes sama Agalatie. Nah itu sekarang kita pelajari masing-masing lagi. Apa itu Streptococcus viridans, pneumonia, Biogenes, Agalatie sama Enterococcus. Kita belajar mulai dari yang alpha hemolisa ya. Kalau alpha hemolisa berarti dia memberikan warna hijau pada agar darah karena mempunyai produksi dari hidrogen peroksida yang mengoksidasi hemoglobin menjadi hemoglobin yang berwarna hijau. Habitatnya berada di rongga mulut, di faring, dan juga pada saluran cerna. Biasanya pada individu yang masih sehat menyebabkan gigi berubah ya, gigi berubah atau karies atau plak pada gigi. Kemudian pada mereka yang imunitasnya lemah bisa menyebabkan endokarditis, infeksi intraabdominal, bakteriemia, meningitis dan pneumonia. Bagaimana bentuk mikroskopiknya? Bentuk mikroskopiknya adalah berbentuk kokus, tidak berkapsul, tersusun dalam rantai, memberikan respon atau reaksi gram positif. Ingat ya, tidak punya katalase, dia punya enzim. Dia mampu menghemolisa karena mempunyai hidrogen peroksida, tapi dia tidak punya katalase. Ya, kemudian tidak larut dalam cairan empedu dan juga tidak bisa bertumbuh di suasana yang tinggi garam. Jadi beda sama Staphylococcus karena dia berada di rongga mulut ya. Kalau Staphylococcus kan di
yang bisa tahan dengan ringan. Ya, udah. Jadi penyakitnya apa saja? Bisa menyebabkan gigi berlubang. Itu bisa golongan dari litis atau golongan dari hutan. Jadi golongan dari hutan kalau kita banyak makan manis atau minum manis, atau bisa menyebabkan abses, itu golongan dari anginosus, atau menyebabkan keganasan pada kolon karena merusak fungsi dari dinding intestin, itu golongan bofis. Penyakitnya bisa kebanyakan penyakit yang disebabkan oleh viridan itu adalah gigi berlubang sama infeksi abses. Ya. Kemudian kalau gigi berlubang, kalau nggak dijaga kebersihannya bisa berkomplikasi menjadi infektif endokarditis. Ya. Kemudian bagaimana mendiagnosanya secara laboratorium? Berarti karena dia menyebabkan infeksi pada gigi atau abses, jadi nanah yang ada di dalam abses itu harus diambil, atau kariesnya juga harus di swab, diambil swabnya. Jadi itu kan seperti lapisan yang berisi bakteri tersebut, itu diambil, kemudian dilihat di bawah mikroskop, dilihat apakah ada gram-positif fokus yang bersifat katalase negatif. Kemudian dikultur. Jadi ada perhatikan, kalau mikroskopik hanya melihat susunan dan bentuk ya. Jadi tidak mungkin melihat katalase. Kalau katalase itu ada dilihat setelah bakterinya atau kumpulan bakteri ditumbuhkan pada media pertumbuhan, diambil sebagian kumpulan bakteri atau koloninya, baru diuji katalase. Jadi kalau dari mikroskopi hanya melihat gram-positif fokus saja. Dalam rantai atau dalam bentuk bergerombol. Jadi bukan melihat katalase ya. Kalau katalase itu uji setelah pemeriksaan konfirmasi dengan kultur. Kemudian kalau yang viridans ini tidak termasuk dalam grup lansil karena tidak mempunyai antigen tertentu yang bisa dikelompokkan ke dalam grup lansil. Tapi dia tetap punya hidrogen peroksida untuk menghemolisa ke darah. Untuk pengobatannya sama, menggunakan penisilin aminoglikosid, dan untuk pengendalian atau pencegahannya menggunakan kebersihan dari nomor mulut, kebersihan gigi. Nah, sudah untuk viridan selesai. Kemudian kita masuk ke Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae itu bentuknya seperti lancet tadi ya. Jadi gram-positif fokus, tapi fokusnya itu elongated, jadi agak lonjong. Kemudian tersusun dalam rantai, tapi rantainya pendek-pendek, yaitu rantai diplococi. Kemudian yang harus diperhatikan, dia mempunyai dinding sel teichoic acid yang kaya akan fosfolil kolin polisakarida yang dibutuhkan untuk mengotolisa atau mengotolisis sehingga membentuk rantai yang pendek-pendek, jadi rantainya yang panjang. Kemudian tidak mempunyai katalase, tidak punya ya katalase negatif. Kemudian tidak larut dalam asam empedu dan tidak bisa tumbuh di suasana yang tinggi garam. Untuk makroskopiknya dia membentuk alpha hemolitic streptococcus. Habitatnya ada di rongga mulut dan kebanyakan ditemukan pada usia anak pada musim dingin. Sering ditemukan pada usia anak pada musim dingin. Nah, karena dia habitatnya berada di rongga mulut, berarti kan dia bisa menyebabkan infeksi selain di gigi, juga bisa menyebabkan infeksi pada
virulensinya dia bisa melekat di permukaan orofaring menggunakan adhesi surface protein. Kemudian menyebar menggunakan enzim penemolysin imunoglobulin IgA protease dan menyebabkan respon inflamasi karena adanya dinding sel yang kaya akan teikoid asid dan riboflavin dan juga penemolysin. Jadi kalau ditanya faktor virulensi mana yang menyebabkan respon inflamasi yang bersifat lokal, yaitu adanya dinding sel yang kaya akan teikoid asid, riboflavin sama penemolysin. Sedangkan kapsulnya, jadi polisakarida kapsulnya ketika dia bilang elongated Gramposidicoque inverse dan berkapsul ya, kan kelihatan ada kapsulnya di sekelilingnya di brokoki kan kelihatan seperti lingkaran putih ya, seperti halo. Halo itu disebut sebagai kapsul. Berkapsul karena dia berkapsul dari dia mampu menghindar dari proses fagositik dari neurofil. Kemudian menyebabkan penyakit apa saja, bisa menyebabkan otitis media, sinusitis, pneumonia, meningitis dan bakteremia. Melalui sistem saluran nafas tersebut dia menyebar. Kemudian secara epidemiologi dia secara endogen, jadi endogen itu bagian dari penjamunya sendiri. Kalau nggak ada kebersihan dia bisa pertumbuhannya mengkolonisasi nasofaring dan orofaring, kemudian bisa menyebar ke tempat-tempat yang lebih jauh seperti pada paru, pada peningan, dan juga dia karena berada di oral cavity, di rongga mulut, dia bisa menyebar melalui percikan air liur seperti melalui droplet, sehingga paling sering ditemukan pada usia anak dan pada mereka yang berada dalam kontak dekat dengan usia anak, pada anaknya tersebut. Pada usia anak dan usia lanjut dia beresiko berkomplikasi menjadi meningitis ya. Kalau yang pada mereka yang imunnya masih utuh, berarti dia mengalami infeksi saluran nafas. Kalau imunitasnya lemah atau belum sempurna, bisa mengalami komplikasi sampai ke meningitis. Pada mereka yang mengalami proses keganasan, bisa mengalami sepsis. Sepsis itu lebih berat, penyakit infeksi yang lebih berat. Kemudian bakteri
zona bening di sekitar koloni. Di sekitar koloninya ada zona bening kelihatan ya, yang digambar bawah, jangan yang atas mikroskopik, yang bawah yang makros. Itu ada zona bening di sekitar koloni yang putih itu. Nah itu yang dinamakan sebagai hemolisis total, disebut sebagai beta hemolisis. Kolonisasinya ada di saluran atas dan juga di permukaan kulit, menyebabkan faringitis atau radang tenggorok. Kemudian ini ya, pada usia-usia anak itu bisa menyebabkan kemerahan pada kulit. Kemudian kalau penyakit radang tenggorok tidak diobati sampai sembuh, bisa menyebabkan komplikasi rheumatic fever pada saat dewasa atau glomerulonefritis. Jadi sisa-sisa dari bakterinya tersebut masih bertahan, masih ada di dalam tubuh dan menimbulkan hipersensitivitas ya, sehingga kan dia berikatan dengan antibodi, sehingga menyebabkan endapan-endapan dari antigen antibodi dan mengendap di otot-otot jantung maupun di glomerular dari ginjal, sehingga menyebabkan rheumatic fever dan glomerulonefritis. Itu karena pengobatan radang tenggoroknya belum selesai, sembuh-sembuh. Nah, untuk merangkum, jadi streptokokal pyogenes ini penyakitnya apa saja, dibagi menjadi yang supuratif, yang bernanah, sama yang tidak supuratif. Yang supuratif itu bisa menyebabkan faringitis, pyoderma maupun streptokokal toxic shock syndrome. Sedangkan yang non supuratif, jadi yang non supuratif itu yang lebih berat, jadi bisa menyebabkan rheumatic fever maupun glomerulonefritis. Untuk diagnosis laboratoriumnya bisa menggunakan swab orofaring atau swab dari pus dari tempat infeksinya tersebut. Yang diperiksa sama yaitu mikroskopi direct, kultur dari pertumbuhan dari kumpulan koloninya tersebut. Kemudian menggunakan pemeriksaan tambahan seperti anti-circulation O dan anti-DNA ACE B. Kalau yang anti-circulation O itu untuk mengkonfirmasi rheumatic fever dan glomerulonefritis yang disebabkan oleh streptokokal pyogenes. Sedangkan yang anti-DNA ACE B itu hanya untuk glomerulonefritis, untuk yang soft tissue infeksi. Ya. Kemudian manajemen terapinya sama, menggunakan penicillin 5, maksudnya sama dengan gram positif lainnya, menggunakan golongan penicillin 5. Untuk prevensi dan pengendaliannya, jadi kita harus mengobati ketika kita mengalami sakit tenggorok harus sembuh dalam menggunakan antibiotik yang dari dokter, jangan ditinggalkan terlalu lama. Kemudian jaga kebersihan dari oral hygiene itu. Kemudian sampai saat ini belum ada profilaksis, belum ada ya. Jadi harus hanya satu-satunya, jadi mengkonsumsi obat yang didasarkan dari dokter sesuai anjuran dan harus sembuh dalam batas yang ditentukan, jadi 7 hari itu harus sembuh. Kemudian jaga kebersihan oral. Terus kalau mau cabut gigi, ingat untuk minum antibiotik profilaksis. Tuh. Udah, untuk Streptococcus pyogenes sudah. Jadi pyogenes disebut juga sebagai grup A Streptococcus. Ya. Sekarang masuk ke Streptococcus agalactiae, yaitu grup B. Streptococcus agalactiae ini adalah Streptococcus yang tersusun dalam bentuk rantai, mempunyai karbohidrat antigen B dan juga kapsul yang tersusun dari
hemolisis. Pada bentukan makrosnya dia mempunyai bentukan total hemolisis. Kemudian dia selain mengkolonisasi atau berada di saluran nafas atas juga berada pada saluran kemih, sehingga kita ingat pada saat ibu hamil akan melakukan persalinan, kita harus ingat untuk jaga kebersihan karena dapat menyebabkan infeksi pada bayinya maupun pada ibu yang sedang menjalani persalinan. Kemudian, jadi kalau ada dia, kita harus ingat bahwa dia berpotensi menimbulkan penyakit baik pada bayi yang baru lahir, ibu hamil, dan juga pada usia dewasa. Untuk diagnosanya sama menggunakan swab pada luka atau sputum atau spesimen dari cairan cerebrospinal. Pemeriksaannya menggunakan darah mikroskopi, antigen tes, pemeriksaan kultur dan juga atau pemeriksaan PCR untuk mendeteksi adanya karier. Ya. Untuk terapi menggunakan penicillin G, kemudian belum ada vaksin sampai saat ini, dan pada mereka yang akan melakukan persalinan pada bayi yang berisiko tinggi harus diberikan penicillin 4 jam sebelum persalinan. Dan itu untuk Streptococcus agaricale. Sekarang masuk saya gamma ya, hemolisis gamma atau enterococcus. Itu mempunyai bentukan mikroskopi gram positif fokus dalam rantai, susunan rantai. Kemudian dinding selnya mempunyai antigen grup D. Jadi antigennya itu sifatnya grup D. Jadi dia selain gamma hemolisis masuk dalam kelompok lansia yang grup D. Jadi kan yang A yang biogenes, yang B kan yang Streptococcus agaricale, yang D itu enterococcus. Ya, kemudian secara makroskopi hemolisanya tidak ada, berarti disebut sebagai gamma hemolisa. Habitatnya berada di saluran cerna pada usus. Kemudian ini sama. Jadi penyakit yang disebabkan bisa menyebabkan infeksi saluran kemih, bakteriemia, infeksi pada saluran reprodu, menyebabkan infeksi endokarditis, dan juga infeksi pada abdominal, peritonitis, dan infeksi pada luka. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya bisa menggunakan swab luka, kemudian dilihat di bawah mikroskop, dilanjutkan dengan pemeriksaan kultur, kemudian diuji dengan katalase, dengan cairan empedu atau oktosin, kemudian dilanjutkan dengan uji kepekaan antibiotika dan juga PCR. Untuk terapinya menggunakan hormon penicillin, ampicillin, dan vancomycin. Untuk pengendalian infeksinya menggunakan kaidah-kaidah dari infeksi kontrol, sama jadi cuci tangan dengan 5 momen, kemudian penggunaan antibiotik sesuai resep dan rasional, dan menjaga kebersihan. Jadi enterococcus karena dia adalah bakteri dari saluran cerna, obat dan bersifat gram positif. Pencegahannya menggunakan kaidah-kaidah pencegahan infeksi sama. Sekarang sudah selesai
non laktos fermenter pada media putih. Sedangkan pada media darah dia membentuk koloni yang berwarna putih. Nah, dia juga menyebabkan infeksi. Dia adalah bakteri lingkungan yang sering menyebabkan infeksi pada perawatan di critical care unit. Kenapa? Karena dia berada di tempat-tempat yang lembab. Berarti ada di tempat wastafel cuci tangan, ada di tempat pemakaian penggunaan alat medis ventilator, dan yang lingkungan yang berada di lingkungan yang lembab. Karena itu dia berpotensi atau bisa menyebabkan infeksi oportunistik pada saluran nafas, saluran kemih, dan juga pada luka dan menyebabkan sepsis. Untuk pengobatannya kita harus uji dengan uji kepekaan antibiotik untuk melihat apakah Acinetobacternya masih sensitif atau sudah resisten. Jadi harus diuji dulu. Nah, sekarang kita masuk ke Pseudomonas. Pseudomonas adalah sama-sama gram-negatif seperti Acinetobacter baumannii, tapi dia bentuknya basil, utuh ya, bukan koko basil lagi. Dan dia mempunyai sifat oksidase positif, dia mengoksidase glukosa. Kemudian dia obligat aerob dan mempunyai kapsul. Untuk Pseudomonas dia punya kapsul dan juga punya pigmen, sehingga dia kalau dikultur bisa memberikan warna kehijauan. Tergantung pigmennya. Kalau pigmennya piocyanin yang dominan berarti warnanya kehijauan. Kalau piovertin berarti agak kebiruan ya. Kalau kuning sama hijau kan agak kebiruan. Kalau piorutin berwarna merah, kalau punya melanin berwarna kecoklatan. Itu. Jadi selain gram positif basil atau ROS, oksidasenya positif, mempunyai kapsul dan juga mempunyai pigmen. Pigmennya ada 4. Berarti cukup ingat pigmennya ada 4. Jadi pigmennya itu bisa hijau, bisa biru, bisa merah, bisa coklat, bisa. Tapi ada cuma ingat dia punya pigmen. Bedanya sama Acinetobacter baumannii itu. Kemudian sama-sama non laktos fermenter ya. Kalau ditumbuhkan di mekomi agar membentuk koloni yang kandas. Untuk virulensi faktornya dia mempunyai faktor adhesin, juga mempunyai toksin dan juga enzim. Jadi pigmennya itu bersifat sebagai enzim. Kemudian mempunyai intrinsik dari antimikrobial resisten. Jadi banyak resistensinya untuk Pseudomonas. Kemudian habitatnya sama, berada di lingkungan rumah sakit yang lembab. Kemudian membahayakan jadi mereka yang dengan kadar atau level neutrofil yang rendah harus dijaga kesehatannya atau sistem imunitasnya supaya tidak mudah terkena infeksi Pseudomonas. Itu. Jadi penyakitnya seperti ini, ada bisa menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernafasan, saluran kemih, pada kulit, pada soft tissue, pada telinga, pada mata, pada darah, dan juga pada otot jantung. Sifatnya dia beta hemolisis ya, jadi hemolisisnya frontal, oksidasinya positif. Obatnya bisa menggunakan aminoglycoside atau beta-lactam dan juga dengan pengendalian dari kebersihan dari rumah sakit. Jadi kalau ditanya jawabannya apa tadi adik? Untuk seorang pasien dengan usia 45 tahun dengan riwayat pengguna obat-obat injeksi mengalami demam dengan adanya pneumonia jantung. Apa yang
gigi itu. Kalau yang Streptococcus pyogenes itu menyebabkan rheumatic fever, tapi bukan menyebabkan infeksi endokarditis ya, beda. Jadi kalau rheumatic fever kan yang terkena adalah katup jantungnya, sehingga menyebabkan pembuluh. Kalau endokarditis kan ototnya ya. Nah, kemudian endococcus itu jarang, biasanya ada riwayat dirawat di rumah sakit sebelumnya. Endococcus Gram-negatif juga sama, karena dia kuman lingkungan, jadi ada riwayat dirawat inap sebelumnya. Itu Gram-negatif baik Acinetobacter maupun Bacillus. Kenapa kita harus ingat yang Gram-negatif? Karena Gram-negatif tingkat resistensinya terhadap antibiotikanya banyak. Dan harus ada riwayat pernah dirawat inap sebelumnya. Ya, itu. Ya, sekian. Ada yang belum dimengerti atau kecepatan? Lumayan. Nah, bingung antara gram positif, gram negatif, sama gram yang ada di endogen sama di lingkungan. Endogen itu yang ada mikrobiom komentar di kulit kita, di rongga mulut. Kalau yang lingkungan yang berasal dari lingkungan sekitar, yang lembab, ya. Itu banyak kan. Mungkin ada yang kurang jelas. Ya, dan kalau nggak ada yang tanya berarti tidak jelas ya. Nah, lumayan ya. Ya, terima kasih. Thank you dok.